Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan pemberian Allah Subhanahu wa taala, yang bila kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan janjikan adanya tambahan nikmat di waktu berikutnya. Selawat dan salam kita ucapkan untuk nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar kita menjadi hambanya yang senantiasa taat kepada Rasulnya. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan akidah tauhid dan masih dalam bahasan al-wala wal bara. Kembali kita mengulangi definisi dari al-wala wal bara. Al-wala yang diterjemahkan dalam bahasa kita adalah loyalitas dan kecintaan, yaitu maksudnya adalah loyalitas dan kecintaan kepada orang-orang yang memiliki keimanan sekaligus ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkasih sayang dengan mereka, saling tolong menolong terhadap mereka dan bersikap tulus dengan senantiasa memberikan nasihat kepada mereka. Itu adalah makna al-wala. Al-wala, makna al-wala yang disyariatkan. Kemudian makna al-bara yang dalam bahasa kita diterjemahkan dengan berlepas diri atau kebencian. Berlepas diri yang mengandung kebencian. Maksudnya adalah berlepas diri sekaligus kebencian terhadap orang-orang yang ada kekufuran serta kesyirikan, kekafiran serta kemusyrikan yang ada pada diri mereka, sekaligus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kekhususan bagi mereka, baik itu dalam urusan agama maupun dalam urusan dunia mereka. Ya. Berlepas diri dari apa saja yang menjadi ritual-ritual keagamaan mereka dan keyakinan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, itu makna dari al-bara. Baik, berikutnya kita akan melanjutkan penjelasan tentang perkara yang wajib bagi setiap muslim
untuk memiliki hal-hal berikut ini berupa sikap-sikap yang diarahkan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi dan menyerang kaum muslimin. Hal-hal berikut bukanlah bentuk loyalitas yang diharamkan. Bahkan wajib bagi kita untuk memiliki hal tersebut yang diarahkan kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, berikutnya adalah wajib untuk menunaikan amanah-amanah yang itu adalah hak mereka. Tidak mengambil sedikit pun dari harta mereka tanpa hak, dan diharamkan untuk berbuat curang kepada orang-orang kafir tersebut. Ya, baik itu ya dalam urusan dunia maupun dalam urusan ya yang lainnya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, demikian pula diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yang berasal dari Sofwan ibnu Sulaim, dari sekelompok atau beberapa orang dari anak-anak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari ayah-ayah mereka, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala man dzalama mu'ahadan aw intaqasahu haqqahu aw kallafahu fawqa taqatihi aw akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin minhu fa ana hajijuhu yaumal qiyamati." Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Baihaqi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' dengan nomor urut hadis 2655. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, siapa saja yang menzalimi orang kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang mengadakan kesepakatan damai, ya, perjanjian dengan kaum muslimin. Nah, siapa saja, kata Nabi SAW, yang menzalimi orang kafir seperti ini, awin taqasahu haqqahu, atau mengurangi haknya, au kallafahu fawqa taqatihi, atau memberikan beban kepadanya di luar kesanggupannya, au akhadha minhu syai'an bighairi tibi nafsin minhu, atau mengambil sedikit saja darinya tanpa kerelaan darinya, fa ana hajijuhu yaumal qiyamati, maka akulah yang menjadi musuhnya pada hari kiamat. Perhatikan para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Nah, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengancam umatnya dari kalangan kaum muslimin, ya, untuk melakukan kezaliman, mengancam siapa saja melakukan kezaliman kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, untuk berlaku zalim kepada mereka, mengurangi hak mereka, ya, mengambil apa yang menjadi hak mereka. Maka ketahuilah Rasulullah SAW kelak akan menjadi musuh yang akan menuntut mereka pada hari kiamat. Nah, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila kita memperhatikan hal ini, ya, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini ya menunjukkan betapa idealnya umat ini, idealnya agama Islam ini, di mana agama ini mengajarkan umatnya untuk berlaku adil, tidak berlaku zalim. Ya, pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan juga tentang hal ini. Hanya saja secara khusus, ya, secara khusus terkait dengan amanah-amanah, begitu juga terkait dengan hak-hak, maka ini wajib untuk diberikan kepada orang-orang kafir tersebut, ya, tidak menzalimi hak mereka. Begitu hak pada harta mereka, hak kehormatan mereka, demikian pula hak darah mereka, demikian. Maka tidak boleh untuk
didolimi hak-hak mereka tersebut, ya. Bahkan mengurangi hak saja, para muslim rahimani rahimakumullah, ini akan menjadikan seorang muslim itu ya menjadi musuh bagi Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah akan menuntut mereka kelak pada hari kiamat. Demikian. Nah, ini sebenarnya adalah untuk menjaga, ya, hikmah di balik ini adalah untuk menjaga ya citra baik Islam, ya, citra baik Islam, agar tidak ternodai dengan sikap-sikap yang buruk, karakter-karakter buruk, sehingga ini akan membuat jauhnya manusia dari Islam ini. Mereka tidak mau ya mengenal, mempelajari, bahkan masuk ke dalam Islam. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Berikutnya ya, di antara hal yang wajib bagi kaum muslimin untuk berlaku ya atau bersikap kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin adalah ya berlaku jujur kepada mereka, dan diharamkan untuk berdusta dan membohongi orang-orang kafir tersebut, ya. Diharamkan untuk berlaku buruk kepada orang kafir tersebut, baik itu dalam ya perkataan ataupun dalam sikap. Berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Allah mengatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qulu lin-nasi husna, berkatalah kepada manusia itu dengan perkataan yang baik. Bahkan ya selayaknya bagi seorang muslim untuk ya melemah lembutkan perkataan mereka ya kepada orang-orang kafir tersebut, ya. Berinteraksi dengan orang-orang kafir ya tersebut dengan akhlak yang mulia. Yang ini bukanlah sebuah sikap yang didasari atas kecintaan, bukan, ya. Bukan atas dasar kecintaan, namun atas dasar ya dakwah dan pengenalan tentang akhlak Islam, ya. Dakwah sekaligus pengenalan terhadap akhlak Islam, di mana demikianlah Islam ya bersikap kepada orang-orang yang di luar mereka, yang tidak memerangi mereka. Maka Islam mampu untuk bersikap adil, bersikap baik kepada ya orang-orang yang berada di luar agama Islam ini. Demikian. Dan bukan pula ketika berakhlak mulia dengan orang-orang kafir ini merupakan bentuk menghinakan diri, ya, merendahkan diri, ya. Demikian, ya. Dan bukan juga ya mengutamakan ya orang-orang kafir di atas orang-orang Islam tentunya. Demikian. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Al-Imam Al-Qarafi yang bermadzhab Maliki dalam kitab Al-Furuq, ya, yaitu perbedaan yang disebutkan dengan urutan ke-119 ya, yang menjelaskan tentang kaidah berbuat kebajikan kepada orang-orang kafir ya dan ahlu zimmah, ya, orang-orang kafir ahlu zimmah, dan itu bukanlah merupakan bentuk kasih sayang kepada mereka. Beliau mengatakan, amma ma umira bihi min birrihim min ghairi mawaddatin batinatin farrifqu bidha'ifihim wassaddi khallati faqirihim wa it'ami ja'ihim wa iksa'i 'arihim wa layyinil qawli lahum ala sabilil lutfi bihim warahmati la ala sabilil khawfi wadh-dhillati wa ihtimali idayatihim fil jiwari ma'al qudrati ala izalatihi lutfan minna bihim la khawfan wa ta'ziman
du'ai lahum bil hidayati wa an yaj'alu min ahli sa'adati wa nasihatihim fi jami' umurihim fi dinihim wa dunyahum wa hifdhi ghaibatihim idza ta'arrada ahadun li adiyatihim was-sawni amwalihim wa 'iyalihim wa a'radihim wa jami' huquqihim wa masalihihim wa an yu'anu ala daf'i dhulmi anhum wa isalihim jami'a huquqihim wa kulli khairin yahsunu min al-a'la ma'al asfali an yaf'alahu wa min al-aduwi an yaf'alahu ma'a aduwihi fa inna dhalika min makarimil akhlaqi. Beliau mengatakan, adapun apa yang diperintahkan berupa berbuat kebajikan kepada mereka tanpa didorong atas kecintaan hati, maka berlaku lemah lembut terhadap orang yang lemah di antara mereka, menutupi kebutuhan orang fakir mereka, memberi makan orang yang lapar di antara mereka, memberikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian di antara mereka, berkata lemah lembut terhadap mereka, sebagai bentuk berlemah lembut, sebagai sikap berlemah lembut, dan sikap rahmat, bukan karena takut dan rendah di hadapan mereka, bersabar terhadap gangguan mereka ketika bertetangga, disertai adanya kemampuan untuk menghilangkannya, itu sebagai bentuk kelemah lembutan kaum muslimin terhadap mereka, bukan rasa takut dan pengagungan terhadap mereka. Mendoakan mereka untuk mendapatkan hidayah, dan agar mereka itu termasuk orang-orang yang bahagia dengan masuk ke dalam agama, agama Islam maksudnya. Memberikan nasihat kepada mereka dalam urusan dunia dan agama mereka. Menjaga ketiadaan mereka tatkala ada salah seorang yang ingin menyakiti mereka, sekaligus menjaga harta mereka dan keluarga mereka, kehormatan mereka, serta seluruh hak-hak dan kemaslahatan mereka, dan menolong mereka untuk menghindarkan kezaliman dari mereka, dan sekaligus menyampaikan semua hak-hak mereka dan seluruh kebaikan yang diarahkan dari orang yang di atas kepada orang yang di bawah, begitu juga menolong mereka dari musuh-musuh mereka, maka ini semuanya termasuk akhlak-akhlak yang mulia. Lihat, ini dijelaskan oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Imam Al-Qarafi yang bermadzhab Maliki. Nah, ini sikap yang mesti kita miliki, yaitu berakhlak mulia kepada orang-orang kafir, yang tujuannya ini adalah untuk mentransfer, untuk berbagi keindahan Islam kepada mereka, sehingga dengan hal tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan hati mereka untuk berpindah dari agama mereka kepada agama Islam yang indah ini, yang berakhlak mulia ini. Demikian, yaitu agama yang mendasari sikap dan karakter mereka dengan akhlak yang mulia. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, di antara yang wajib bagi setiap muslim, di antara hal yang wajib bagi setiap muslim untuk bersikap, yang mengarahkan sikap kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, adalah berlaku baik dalam bertetangga, bila tetangganya tersebut adalah orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, dengan tidak mengganggu mereka, bahkan menahan gangguan dari mereka, bahkan
masih dianjurkan untuk berbagi, ya, mengirimkan makanan atau bersedekah kepada mereka kalau mereka ini adalah orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin, ya, memberikan hadiah kepada mereka, ya. Begitu juga ya memberikan nasihat kepada mereka dalam hal-hal yang memberikan manfaat bagi mereka, baik itu dalam urusan dunia mereka maupun dalam urusan keyakinan mereka. Nah, seperti itu. Ya, tentunya adalah nasihat yang menyadarkan mereka untuk mengarahkan ibadahnya kepada satu sesembahan saja, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Mazalu Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrisuhu." Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa Jibril alaihissalam itu berwasiat kepadaku untuk berlaku baik terhadap tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwasanya tetangga itu akan ya mewarisi tetangga yang lainnya, demikian, sampai-sampai seperti itu, ya, dikasih wasiat, dipesankan, nah, seolah-olah ini ada hubungan yang sangat dekat, ternyata tidak, ini ada hak tetangga yang harus dijaga, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, ini begitu mulianya Islam, ya, begitu mulianya Islam, agama yang mulia yang mengajarkan akhlak mulia, ya, sampai pun ketika bertetangga, ya, walaupun kafir tetap diberikan haknya, ya, diberikan haknya, ya. Bahkan juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia muliakan tetangganya. Tidak disebutkan di sini apakah tetangga yang muslim saja, ya, atau tetangga yang senasab saja, tidak. Ya, ini bentuknya umum, ya, bentuknya umum, ya, yaitu bentuk idhofah, isim yang diidhofahkan ya kepada isim ma'rifah. Maka ini bermuatan umum, ini bermaksud umum, ya, mengandung keumuman. Artinya ya semua tetangga, baik itu dia kafir ataupun muslim, demikian, ya. Maka merupakan tuntutan keimanan dan bukti keimanan adalah memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, ya. Falyihsin jarahu, dalam riwayat yang lain disebutkan maka berbuat baiklah kepada tetangga, baik itu muslim maupun kafir, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bahkan para ulama itu, ya, membagi tetangga itu ada 3. Pertama adalah tetangga yang dia ada hubungan kekerabatan dengannya dan sama dalam keyakinan dan agama, maka tetangga tersebut memiliki 3 hak. Hak yang pertama adalah hak tetangga, kemudian yang kedua adalah hak kekerabatan, ya, yang ketiga adalah hak sesama muslim. Luar biasa, ya. Coba perhatikan ini, ya. Jadi seorang tetangga kita bila terpenuhi 3 hal ini, maka dia memiliki 3 hak tersebut, ya. Dia memiliki hak, ya, sebagai seorang muslim untuk diberikan hak-haknya kepada mereka, ya. Diucapkan salam, dijenguk ketika sakit, ya. Kemudian diiringi jenazahnya apabila dia wafat, ya. Mengucapkan salam atau menjawab salam, ya, memberikan nasihat ketika diminta, dan seterusnya dari hak-hak sesama muslim, demikian. Nah, bila dia seorang yang termasuk karib kerabat, maka di sini ada haknya sebagai kerabat yang harus, ya, dijaga silaturahim dengannya, ya, dijaga silaturahim dengannya. Apabila dia seorang yang dia tetangga tersebut, maka dia punya hak tetangga, ya, seperti itu. Jadi luar biasa. Ini coba diperhatikan, ya,
manusia-manusia yang menjadi tetangga kita, ya. Apakah dia telah terpenuhi 3 hak ini ataukah hanya 1 hak saja? Baik, apabila ini rincian yang kedua, apabila tetangga tersebut, ya, adalah seorang muslim namun tidak ada hubungan kekerabatan dengannya, maka dia punya 2 hak. Ya, maka dia punya 2 hak. Hak pertama adalah hak sebagai tetangga, kemudian yang kedua adalah hak sebagai seorang muslim, demikian, ya. Seperti itu. Nah, ya, jenis ketiga dari tetangga tersebut adalah tetangga tersebut orang kafir dan tidak ada hubungan, ya, kekerabatan. Ya, maka yang seperti ini, ya, dia hanya punya 1 hak saja, yaitu hak tetangga. Tetap saja untuk dimuliakan, tetap saja ada kewajiban bagi kita untuk memuliakan mereka, tetangga-tetangga tersebut, walaupun dia kafir, karena dia punya hak tetangga. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Bagaimana pula apabila tetangga tersebut dia seorang muslim dan ternyata adalah karib kerabat kita. Terkadang juga ada sebahagian orang yang ternyata tetangganya tersebut adalah seorang yang ada hubungan kekerabatan namun masih kafir. Nah, ini juga memiliki 2 hak, ya, yaitu hak tetangga sekaligus hak kekerabatan. Demikian, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Andaikan dia tidak memiliki hak, ya, sebagai seorang muslim karena dia beragama di luar Islam dan dia bukanlah kerabat, ya, sehingga tidak ada kewajiban untuk bersilaturahim, namun dia adalah tetangga, dia punya hak untuk kita berlaku baik kepadanya, memenuhi hak-haknya, memuliakannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan, ya. Berikutnya, ya, adalah yang wajib bagi seorang muslim, setiap muslim terhadap orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, ya, adalah wajib membalas salam, ya, membalas salam orang kafir tersebut apabila dia mengucapkan salam kepada orang Islam. Bagaimana bentuk menjawab salamnya? Nah, ini, ya, yaitu dengan menjawab wa'alaikum, ya, wa'alaikum. Seperti itu jawabannya. Baik, jadi para muslim rahimani rahimakumullah, apabila ada orang kafir yang mengucapkan salam, baik itu, ya, salam itu merupakan doa keselamatan, doa kedamaian, ya, seperti assalamualaikum, ya, atau dia merupakan, ya, mirip dengan doa kedamaian tapi ucapannya assalamualaikum, yaitu kecelakaan bagimu, ya, demikian. Nah, ini tetap wajib untuk menjawabnya dengan ungkapan, ya, wa'alaikum, demikian, seperti itu. Ini berdasarkan dalil hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, namun yang jelas adalah dalam riwayat Muslim disebutkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza sallama 'alaikum ahlul kitab faqulu wa 'alaikum." Ya. Apabila orang ahlul kitab itu mengucapkan salam kepada kalian, maka balaslah, ucapkanlah wa 'alaikum. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Seperti itu. Namun tidak boleh, ya, bagi kita untuk memulai mengucapkan salam kepada orang-orang kafir, tidak boleh. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tabda'u al-yahuda wan nasara bis salami, janganlah kalian mulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani, tidak boleh, ya, tidak boleh, haram, ya, memulai mengucapkan salam, demikian, ya. Mengapa? Karena orang kafir tidak ada keselamatan, tidak ada kedamaian bagi mereka, ya, di akhirat kelak, ya, karena adanya kekufuran, ya, dan kesyirikan yang ada pada diri mereka. Bagaimana
mereka ini berhak untuk mendapatkan keselamatan, kesentosaan dari Allah Subhanahu wa taala sementara mereka masih dalam kondisi kafir. Demikian ya. Seperti itu. Tidak ada ya keselamatan bagi mereka. Demikian. Karena ya orang-orang kafir ya itu tentunya dalam kondisi kafirnya ya, maka sesungguhnya mereka itu tidaklah selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, begitu juga orang-orang musyrik, mereka itu berada dalam neraka jahanam kekal di dalamnya dan mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hukum kepada mereka kekal dalam neraka selama-lamanya dalam kondisi kekafiran mereka itu, bagaimana kita bisa memberikan doa kepada mereka, doa keselamatan? Nah, seperti dalam kondisi kafirnya mereka, ya. Adapun kalau kita hendak mendoakan, maka doakan hidayah bagi mereka, bukan doakan keselamatan, tapi doakan mereka ya agar mendapatkan hidayah yang kemudian mereka akan mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, seperti itu ya. Adapun jika mereka yang memulai salam tersebut ya mungkin karena terbiasa ya dengan kebudayaan dan kebiasaan baik dalam Islam, yaitu menyapa dengan sapaan kemuliaan dan penghormatan ya, dan sapaan yang memuat doa, yaitu ucapan salam assalamualaikum, maka mereka pun ikut-ikutan mengucapkan itu kepada kaum muslimin. Maka balaslah salam tersebut namun dengan ungkapan wa'alaikum sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa'alaikum, demikian. Apa artinya? Dan atas kalian. Udah begitu saja, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini barangkali yang bisa kita jelaskan pada pertemuan kali ini ya. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan lanjutkan kembali dan kita buka saja sesi soal jawab ya. Kita buka saja sesi soal jawab. Ada pertanyaan di sini dari Ibu Nur, ya, Ibu Nur Dabo Singkap, ya, barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, ini pertanyaan beliau. Assalamualaikum Ustaz, kalau kita mengucapkan selamat berpuasa, boleh tidak? Syukron, ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bila kita mengucapkan kepada sesama kaum muslimin ya selamat berpuasa ya, sekedar hanya tahniah, yaitu ucapan keselamatan ya karena merasa berbahagia ketika memasuki bulan Ramadan, bulan yang dinanti-nanti oleh kaum muslimin, bulan yang kata Nabi SAW bulan yang penuh keberkahan, banyak kebaikan, bertambah-tambah kebaikan dan berterusan kebaikan itu padanya. Yang kata Nabi SAW, atakum ramadhanu syahrun mubarakun, datang kepada kalian Ramadan itu bulan, sebuah bulan yang penuh keberkahan, yaitu penuh dengan kebaikan ya, banyak kebaikan, bertambah-tambah kebaikan dan berterus kebaikan itu ya. Maka wallahu taala alam, saya condong bahwasanya tidak ada petunjuk dari Nabi SAW dan para salaf yang saya ketahui selama atau sependek yang saya ketahui, saya tidak pernah mendapatkan ya riwayat dari para salaf dahulu, baik itu
ya Nabi kita Muhammad SAW, begitu juga para sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in yang mereka ini ya mengucapkan selamat ya berpuasa kepada sesama muslim. Tapi ya apabila ini berjalan di atas kebiasaan masyarakat karena begitu gembira dan senangnya dengan kehadiran bulan yang mulia, bulan yang penuh berkah ini, ya, maka apabila mereka mengucapkannya, saya condong tidak masalah. Saya hanya bisa memberi penjelasan bahwa saya pribadi belum pernah mendapatkan riwayat, ya satu riwayat pun. Ya kalau seandainya ada yang mengetahui bahwasanya ada riwayat dari Nabi, dari sahabat, dari tabi'in atau tabi'un tabi'in atau para ulama yang mereka mengucapkan selamat berpuasa, maka mohon untuk bisa berbagi ilmu ini ya, sehingga barangkali ya saya bisa berubah pendapat ya. Seperti itu. Namun kembali kita katakan ya berdasarkan riwayat, saya pribadi belum pernah mendapatkan satu riwayat pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum dan para ya tabi'in tabi'ut tabi'in dan para ulama ya. Namun apabila ya berlaku dalam kebiasaan masyarakat karena begitu gembira dengan kehadiran bulan Ramadan ini, lantas mengucapkan selamat berpuasa sebagai ungkapan kebiasaan saja, maka saya condong itu dibolehkan. Dan adapun bagi orang yang mendapatkan ucapan selamat tersebut ya dari saudaranya sama muslim, maka hendaklah dia membalasnya ya, ya juga selamat berhari puasa begitu ya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyitum bi tahiyyatin ya fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ya. Apabila kalian diberikan sebuah penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau yang semisalnya demikian. Jadi seorang muslim ketika dia memberikan penghormatan kepada muslim yang lain, kita ya, dengan mengucapkan selamat ya, maka balas tersebut. Lalu bagaimana apabila orang kafir yang mengucapkan selamat berpuasa kepada orang Islam? Maka juga berlakukan ya balasan tersebut dengan ucapkan selamat saja ya selamat berpuasa karena yang berpuasa adalah orang-orang Islam yang apabila berpuasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ya. Adapun mereka tidak ada selamat selama mereka masih ada kekufuran dan kesyirikan dalam diri mereka, dan tidak akan diterima andaikan mereka turut berpuasa ya karena adanya kekufuran dan kesyirikan mereka tersebut, demikian. Jadi ketika dikatakan selamat berpuasa yang mengucapkan orang kafir, maka kita balas dengan selamat berpuasa, tapi kita niatkan adalah ya kami selamat berpuasa ya, mudah-mudahan kita akan selamat ya ketika kita berpuasa, karena sesungguhnya orang yang berpuasa akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya satu hari tersebut itu 70 ya tahun ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasumu 'abdun yauman fi sabilillahi illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, berpuasa Ramadan ya, melainkan ya dengan satu hari yang dia puasai tersebut Allah jauhkan dirinya, wajahnya maksudnya dirinya, dari api neraka selama 70 musim, yaitu 70 tahun. Sab'ina kharifan, 70 musim maksudnya 70 tahun, demikian. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ya itu hanya bagi orang Islam tentunya, demikian ya. Wallahu taala a'lam. Ini jawaban untuk Ibu Nur ya, Dabu Singkep. Pertanyaan berikutnya,
Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Seorang janda akan menikah sirri, bukan sirih ya. Sirih itu daun atau pohon ya. Tapi sirri ya, maksudnya adalah nikah rahasia. Dan anak laki-lakinya menjadi walinya. Namun yang menikahkan adalah seorang mudin yang ditunjuk desa, bukan penghulu dari KUA, karena hanya menikah siri. Apa betul begitu Ustaz? Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui bahwasanya seorang janda tidaklah dia dinikahkan kecuali atas dasar perintahnya, ya. Kata Nabi SAW, la tunkahul aimu hatta tusta'mara wala tunkahul bikru hatta tusta'zana. Tidaklah seorang janda itu dinikahkan sampai dimintai perintahnya, dan tidaklah seorang gadis itu dinikahkan sampai dimintai izinnya. Demikian hadisnya sahih. Nah, apabila seorang janda dia memang ingin menikah, ya, maka jangan ditunda-tunda. Karena tentunya orang yang telah merasakan nikmatnya menikah ketika ditunda, maka ini berbahaya bagi dirinya. Demikian. Nah, siapakah yang menjadi walinya? Maka sama antara gadis maupun janda. Hanya saja ya, bagi seorang janda ada tambahan, yaitu anak kandungnya itu bisa menjadi walinya. Ya, anak kandungnya itu bisa menjadi walinya. Hanya saja ada wali ahak namanya, wali yang paling berhak, seperti ayahnya. Maka jangan dilewatkan. Sebaiknya ayah dari si janda ini yang menikahkan. Demikian, seperti itu. Begitu juga saudaranya, saudara kandungnya, ya. Maka itu juga adalah walinya. Namun bila tidak ada mereka, boleh yang menikahkan adalah anaknya. Demikian, ya. Jadi wali itulah yang menikahkan, bukan orang lain. Kecuali apabila wali yang berhak tersebut ya mewakilkan perwalian dalam pernikahan tersebut kepada orang lain, walaupun tidak memiliki hubungan kekerabatan. Seperti contohnya adalah kepada pihak KUA, ustadz, ya, tokoh agama atau siapapun, ya, maka boleh untuk menjadi wakil dari wali yang berhak, seperti itu, ya. Demikian. Adapun nikah sirri, nikah rahasia, maksudnya adalah yang berlaku di Indonesia. Setahu saya, maksud dari nikah sirri adalah nikah yang tidak tercatat di kantor urusan agama, ya, yaitu menikah tanpa melakukan pencatatan pernikahan tersebut, ya, yang dilakukan oleh pihak KUA, kantor urusan agama. Demikian. Apakah sah? Apakah betul? Maka kita katakan iya, bisa sah pernikahan tanpa pencatatan dari ya pihak KUA. Karena di zaman Nabi SAW dahulu juga tidak ada ya pencatatan ya dari pihak pemerintahan. Demikian, ya. Asalkan terpenuhi syarat dan rukunnya, maka insya Allah Ta'ala sah, ya. Ya, tentunya ada mempelai laki-laki dan perempuan, ya, kemudian mempelai perempuan tidak dipaksa, demikian, ya. Dan ini bukan pernikahan yang diharamkan seperti mungkin senasab, ya, atau semahram, ya. Kemudian bukan nikah yang atas dasar pergantian, ya, maksudnya adalah tukar-tukaran antara ya satu dengan yang lainnya, bukan juga nikah kontrak dengan penetapan batasan waktu lamanya pernikahan, ya. Nah, bila terpenuhi ya syarat dan rukunnya dan tidak termasuk nikah-nikah yang diharamkan, insya Allah Ta'ala maka sah dianya, ya, sah insya Allah, ya, seperti itu.
ada wali yang menikahkan. Ingat, ini wali. Ya, wali harus yang menikahkannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batilun. 3 kali Nabi mengatakan begitu. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya adalah batil, nikahnya batil, nikahnya batil. Demikian. Maka wali yang harus menikahkannya. Seperti itu ya. Demikian. Adapun dipandu oleh orang lain, seperti dari pihak KUA atau pihak tokoh agama, ya, maka tidak masalah. Ya, tidak masalah. Yang penting walinya menikahkan. Dan andaikan walinya pun tersebut mewakilkan kepada pihak lain untuk menikahkan, maka ini sah pula atas izinnya tentunya, ya, dan kerelaannya. Dan ada saksi, ada mahar, ya, ada kerelaan sang wanita, dan demikian pula ada kewajiban yang lain yang harus juga terpenuhi, yaitu adanya ya walimah sebagai iklan pemberitahuan kepada masyarakat setempat bahwasanya kedua mempelai ini telah sah menjadi sepasang suami istri. Demikian ya. Wa fik barakallah wallahu taala a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, saat ini saya sedang proses persiapan disertasi untuk tugas akhir Ustadz. Di dalam penelitian saya, pembimbing memerintahkan saya untuk memasukkan musik menjadi media terapi pada penelitian saya tersebut. Apa yang harus saya lakukan mengingat saya sudah mengetahui hukum dari musik itu terus Ustadz? Mohon penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila memungkinkan untuk memberikan penjelasan kepada dosen pembimbing tersebut ya dengan bahasa yang santun dan bukan menggurui, hanya sekedar diskusi, dan insya Allah seorang pembimbing yang mudah-mudahan apalagi seorang dosen ya mereka ya punya jiwa ilmiah ya. Apabila diajak diskusi dengan ilmiah, mudah-mudahan mereka akan bisa menerima insyaallah taala. Dan jangan gunakan bahasa mendikte dan menggurui. Ini penting ya, seperti itu. Jika memungkinkan demikian ya. Kemudian setelah itu bisa disarankan untuk mengganti ya musik tersebut sebagai media terapi ya, ini diganti dengan media ruqyah. Maksudnya adalah yang dijadikan sebagai objek penelitian tersebut tambahannya adalah ruqyah. Musik ya ini di sini ada suara-suara tentunya, maka barangkali yang diinginkan ya barangkali ini lebih mudah untuk bisa diterima oleh dosen pembimbing karena sama-sama mengeluarkan suara, maka ini barangkali bisa diberlakukan ruqyah ya. Ruqyah ya, yang ini juga menggunakan suara demikian. Bahkan alunannya ya ini memiliki ritme ya, alunan yang ini mirip dengan musik tapi dia bukanlah musik ya. Demikian ya. Karena tidak diiringi dengan alat musik. Hanya saja ini adalah suara yang dialunkan demikian ya, yang diperdengarkan dengan niat untuk memberikan terapi. Ya, ini barangkali bisa diusulkan kepada dosen pembimbing tersebut. Ya, sembari barangkali memberikan penjelasan sebelumnya kenapa ya harus dirubah objek penelitian atau tambahan objek penelitian tersebut. Ini barangkali yang bisa diusulkan atau bisa saya sampaikan ya, demikian ya. Wallahu a'lam wa anta fajazakallahu khaira wa barakallahu fiik.
Bismillah, Assalamualaikum. Semoga Allah menjaga dan memuliakan Ustadz serta keluarga. Maaf Ustadz, saya ingin bertanya. Saya mengharap jawaban dari Ustadz. Apalagi orang yang jauh di pelosok desa yang tidak ada dai untuk bisa tempat bertanya. Saya hanya orang yang fakir ilmu dan sangat membutuhkan ilmu. Ustadz, saya kemarin menanyakan buku kepada salah satu penjual buku. Setelah diberitahu harganya, ternyata uang saya tidak cukup. Lalu saya bilang, saya mau jual kerudung terlebih dahulu karena uang belum cukup. Dan nanti kalau kerudungnya sudah laku, saya kabari lagi. Saya bilang begitu kepada penjual bukunya. Ternyata guru yang mengajar bahasa Arab menyediakan buku bagi peserta didik yang ingin membeli bukunya. Dan harganya sangat jauh berbeda, selisihnya 100.000 dari penjual buku tersebut. Jadi saya pesan bukunya dari guru yang mengajar bahasa Arab itu Ustadz. Tapi saya kok rasanya bersalah kepada penjual buku tadi. Rasa hati tidak tenang Ustadz. Pertanyaannya, apakah saya termasuk zalim kepada penjual buku tadi? Dan apa yang harus saya lakukan? Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, perlindungan serta kebaikan kepada sang penanya serta keluarga beserta dengan keluarganya di mana saja mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita semuanya diwafatkan di atas kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Amin ya. Baik ya, untuk kasus yang ditanyakan ini ya, jadi adalah sebenarnya janji beli. Janji beli tidaklah mengikat, ya. Janji beli tidaklah mengikat, ya. Jika sebuah jual beli yang tidak ada serah terima salah satunya, baik itu uang sebagai pembayaran, kemudian barang, ya, sebagai timbal balik kompensasi dari pembayaran tersebut. Tidak ada saling menyerahkan, namun sudah mengikat, maka di sini malah jatuhnya haram, ya, karena ini termasuk jual beli hutang dengan hutang, ya, yang disebut oleh para ulama bai'ul kali bil kali, jual beli hutang dengan hutang, ini tidak boleh. Adapun kasus yang ditanyakan ini, saya condong ini hanyalah sebagai janji beli, ya, hanya janji beli nanti kalau laku kerudung kan begitu, ya. Nah artinya ya ketika kerudung tersebut tidak dijual, ya, maka syaratnya tidak terpenuhi sehingga janji itu tidak perlu dipermasalahkan. Demikian, seperti itu, ya. Andaikan pun sudah dijual kerudung tersebut lalu lantas membatalkan jual beli, maka ini dibolehkan, ya, ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Namun sebaiknya disampaikan, bukan didiamkan. Disampaikan kepada sang penjual bahwasanya maaf saya tidak jadi beli. Katakan seperti itu. Ya, tidak perlu barangkali menyebutkan alasannya. Saya tidak jadi beli dari Anda, maaf. Begitu saja. Ya. Demikian. Karena tidak ada yang diserah terimakan. Nah, sebenarnya sebagaimana sang calon pembeli ini tidaklah memberlakukan ya jual beli yang mengharuskan atau berkonsekuensi mengikat tadi, begitu juga sang penjual buku, dia juga tidak terikat dengan hal tersebut. Andaikan seandainya dalam proses penjualan kerudung ya oleh calon pembeli tersebut ternyata ada calon pembeli lain yang menginginkan buku itu, maka boleh bagi sang penjual buku untuk menjual bukunya tersebut. Nanti dia bisa mengadakan buku yang lain. Kalaupun seandainya tidak, maka boleh sebelum dia jual kepada orang lain, ya contoh, ya ketika dalam proses proses menunggu terjualnya kerudung tersebut, lalu ternyata ada calon pembeli buku tersebut, maka sang penjual sebagai bentuk adab, ya,
maka dia menelpon atau memberitahu kepada calon pembeli ya bahwasanya dia batal jual buku tersebut. Nah, seperti itu adab yang harus ditempuh. Ya, demikian. Ya, seperti itu. Begitu juga sama ya, pembeli tersebut, calon pembeli ini baik itu sudah terjual kerudungnya atau belum terjual kerudungnya. Kalau belum terjual kerudungnya, ini tadi syarat mau beli kan gitu ya. Akan beli kalau sudah terjual kerudungnya. Kalau sudah terjual pun masih bisa untuk dibatalkan, apalagi belum terjual. Ya, demikian. Maka ketika barangkali dia hendak beralih kepada penjual buku yang lain, dalam hal ini adalah guru, ya. Maka gurunya sendiri yang menjual buku itu. Maka sebaiknya dia batalkan terlebih dahulu, ya. Jangan dia menimpa ya tawaran orang lain. Ya, seperti dalam hal ini kan dia menawarkan ya dalam bentuk tawaran, tawar menawar di sini, belum jual beli, tawar menawar. Ya. Kata Nabi SAW, la yasum ya ba'dukum ala ba'din ya la yasum ya la yasum ya ba'dukum ala ba'din, janganlah sebagian kalian itu ya menawar di atas tawaran orang lain. Demikian ya. Ya, jangan sampai dalam proses penangguhan seperti proses penantian seperti ini malah ya dialihkan atau ditimpa tawaran tersebut dengan cara dibeli dari pihak lain, lantas dibiarkan tanpa diberitahu sehingga dia terkatung-katung menanti. Nah, ini tidak adab yang seperti ini terlarang. Maka sebelum membeli dari sang guru yang telah menjual buku yang juga menjual buku tersebut, maka hendaknya terlebih dahulu membatalkan kepada pihak ya penjual buku tersebut, ya demikian. Maka batalkan, maaf saya tidak jadi beli, ya seperti itu. Ya, mudah-mudahan nanti orang tersebut akan mendapatkan pahala, demikian ya. Nah, kemudian baru beralih kepada ya pembelian buku dari sang guru tersebut. Wallahu taala a'lam, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah mekanisme jual beli barang seperti ini Ustadz? Si A membeli barang dari si B. Jadi si penjual adalah si B, si A adalah pembeli. Kemudian barangnya tetap di tempat si B. Sebab si A belum mengambil barangnya. Nah, si A ini ingin menjual kembali barang tersebut melalui si B. Apakah boleh seperti itu Ustadz? Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis Nabi SAW yang bunyinya mani beta'a ta'aman, beliau SAW bersabda, mani beta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Hadis riwayat Bukhari dan kalau tidak salah juga Muslim. Kata Nabi SAW, siapa saja yang membeli makanan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ya, aku meyakini semua barang itu seperti makanan. Wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am, katanya. Aku meyakini segala sesuatu itu seperti makanan, begitu. Jadi kalau diterjemahkan secara makna, siapa saja membeli barang, apa saja barangnya, termasuk makanan, ya, fala yabi'hu, kata Nabi, janganlah dia menjual kembali hatta yaqbidahu, sampai dia serah terima, yaitu dia menerima barang tersebut. Baru setelah itu dia boleh menjualnya. Demikian. Nah, seperti itu. Nah, dalam kasus yang ditanyakan ini tidak ada serah terima dari dari si B kepada si A, lalu mau diwakilkan kepada si B untuk menjual kembali. Nah, yang bisa jadi adalah di sini terjadi kerusakan atau ada hal-hal yang barangkali di sini ada cacat. Nah, ini bahaya, ya. Nanti komplainnya kemana? Ya, komplainnya kemana? Kalau seandainya ternyata barang tersebut ada cacatnya, demikian, ya. Ini tidak boleh, terlarang seperti itu.
Oleh karenanya diterima terlebih dahulu, dilihat apakah ada catat atau tidak, telah terpenuhi, ya. Baru setelah itu silahkan dijual. Ya, seperti itu. Bisa diwakilkan kepada orang lain. Atau bisa diwakilkan juga kepada sang penjual sebelumnya, tapi diserah terimakan terlebih dahulu, ya. Wallahu taala a'lam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan untuk pembahasan kita kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah, dan kekeliruan, kesalahan serta kekurangan itu datangnya dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita mengingatkan kepada saudara-saudara seiman, mari kita berdonasi. Mari kita mengarahkan sebahagian rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita untuk menjadi aset akhirat kita, di mana ini akan menjadi manfaat berupa pahala yang akan terus mengalir kepada kita, yang minimalnya adalah 700 kali lipatnya mengalir kepada kita walaupun kita telah tiada, walaupun kita telah berada di alam baka. Demikian, ya. Maka mari kita berinfak. Infakkan harta Anda untuk membebaskan lahan, di mana lahan ini nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin di atasnya dan beberapa fasilitas-fasilitas yang bermanfaat, ya, di atas lahan tersebut insyaallah taala. Kebutuhan dana untuk membebaskan lahan tersebut sekitar 8,5 miliar dengan luas lahan 5.161 meter persegi. Silakan infakkan harta Anda ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127 485 555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Saya motivasi diri saya sendiri dan kaum muslimin seluruhnya. Mari kita infakkan harta kita. Dengan infak yang sifatnya permanen, yang nantinya akan dimanfaatkan dan terus bermanfaat. Lebih-lebih manfaat ini adalah manfaat akhirat, manfaat dari sisi akhirat, bukan manfaat duniawi. Ya. Jika manfaat duniawi saja ini akan menghasilkan pahala yang besar bagi kita. Lalu bagaimana bila ternyata di lahan yang akan kita bebaskan ini ternyata di atasnya akan dilakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang ini maslahat terkait dengan maslahat akhirat, ya, manfaat bagi seorang hamba di akhirat yang kekal abadi selamanya, maka tentunya lebih besar lagi. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Infakkan harta Anda, silahkan arahkan ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127455555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Semoga termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.